Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Waliudin, NIM 2190302196 dari kelas A1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku kerja yang pertama, Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Langkah-langkah. Poin 1, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. Poin pertama, budaya etik. Hasil atau rekaman. Membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example. Budaya etik yang kuat. Reputasi mereka yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kriteria kinerja 2. Notaris untuk perusahaan. Notaris untuk perusahaan, saya memilih objektif. Kriteria kinerja ketiga, perjanjian para founders. Perjanjian para founders, saya memilih sifat bisnis prospektif. Kinerja keempat, perselisihan hukum. Perselisihan hukum, saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak, mendapatkan semua secara tertulis. Lalu poin kedua dari langkah-langkah kinerjanya, bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi, saya memilih partnership. Yang kedua, isu-isu, saya memilih jumlah dan jenis investor yang terlibat. Poin ketiga, langkah-langkah mendapat lisensi dan izin usaha. Kinerjanya, persyaratan izin usaha. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk koperasi. Poin kedua, kriteria kerja, izin pajak penjualan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai, yaitu PPN, yang dipungut atas transaksi penjualan. Prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan, prinsip efisiensi. Poin ketiga, izin kerja profesional dan pekerjaan, saya memilih Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lalu buku kerja yang kedua, saya akan menjelaskan menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen. Poin pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja, saya 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi profitabilitas, likuiditas, efisiensi, stabilitas dengan status baik semua. Untuk poin 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi preparasi laporan. Laporan pendapatan berstatus baik, neraca berstatus baik, laporan cash flow berstatus baik. Preparasi perakiraan keuangan. Pendapatan berstatus baik, pengeluaran berstatus baik, belanja modal berstatus baik. Preparasi proforma, laporan keuangan. Laporan proforma pendapatan berstatus baik, laporan proforma neraca berstatus baik, laporan proforma cash flow berstatus baik. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis berstatus baik, mengukur hasil dibanding rencana berstatus baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. Poin 1.3, laporan histori keuangan. Laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus sedang, laporan cash flow berstatus baik. Poin 1.4, perakiraan keuangan. Laporan keuangan histori perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan berstatus sedang. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan
pada satu catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini. Dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan berstatus baik. Poin 2. Identifikasi 2.2.1 laporan proforma. Proforma laba rugi berstatus baik, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus baik, proforma arus kas berstatus sedang. Poin 2.2 rasio analisis. Likuiditas berstatus baik, efisiensi operasi berstatus baik, profitabilitas berstatus baik. Rekomendasi. Aspek kekuatan keuangan di perusahaan cukup terbilang baik, akan tetapi harus ditingkatkan lagi agar semakin baik, dan usaha siap dijalankan dengan kekuatan perkiraan keuangan yang semakin baik. Buku kerja yang ketiga. Mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah-langkah. Poin pertama, rencana staffing. Lalu hasil rekaman. Di sini ada manajer, ada executive chef, dan di bawahnya ada cook helper. Lalu dibarengin cook helper dan dibawahi oleh dishwasher. Lalu terbagi oleh waiters dan cleaning service. Lalu di sebelah ada accounting dan dibawahi oleh purchasing dan kasir. Poin kedua dari langkah-langkah, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Poin 2.1 rencana seleksi. Rencana seleksi, saya memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwal wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Poin 2.2 proses seleksi. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi, dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Poin 2.3 internalisasi atau induksi anggota tim, mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Poin ketiga dari langkah, memenuhi kewajiban hubungan industrial. Poin 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. Poin 3.2 prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah, kekeluargaan, lalu peningkatan produktivitas. Poin 4 mengelola staf.
Poin 4.1. Alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan. Poin 4.2. Strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Program pengembangan staf: pelatihan, pengembangan profesi. Poin 4.3. Program pelatihan. Program pelatihan orientasi pekerjaan, in-service education. Poin 4.4. Evaluasi. Evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Poin 5. Meninjau kinerja tim. Poin 5.1. Hasil kinerja. Hasil kinerja: pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya alam, menghasilkan barang dan jasa. Poin 5.2. Kompetensi diidentifikasi. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Poin 5.3. Tingkat pergantian staf. Tingkat pergantian staf saya memilih rendah. Poin 5.4. Kekompakan tim. Kekompakan tim saya memilih kompetisi bekerja sama. Rencana staffing. Yang pertama, ada manajer bertanggung jawab mengatur dan menjaga operasional jam kerja pada outlet, yang bertugas menguasai kemampuan berkomunikasi, menentukan tujuan perusahaan, memperlakukan karyawan dengan baik, mengatur alur operasional agar berjalan baik. Persyaratannya pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal S1, pengalaman minimal 1 tahun di jabatan yang sama, mempunyai rasa dan tanggung jawab. Jumlah tenaga kerja 1. Perkiraan mulai bekerja pada 12 Januari 2022 dengan waktu bekerja 8 jam, perkiraan kontrak 1 tahun. Lalu eksekutif chef bertanggung jawab atas terlaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan berdasarkan standar operasional kitchen itu sendiri, sehingga bisa menopang keberhasilan sebuah departemen kitchen menjadi teamwork yang solid. Bertugas sebagai mengecek daftar pesanan barang ke gudang sebagai kitchen requisition. Kedua, membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual. Persyaratannya mempunyai pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang F&B, minimal usia 30 tahun, mampu berbahasa Inggris, mampu mengatur dan bekerja sama dengan tim, diutamakan untuk pria. Jumlah tenaga kerja 1. Perkiraan mulai bekerja pada 12 Januari 2022 dengan waktu bekerja 8 jam, perkiraan durasi kontrak 3 tahun. Lalu ada cook yang bertanggung jawab atas kebersihan kitchen, bertanggung jawab atas operasional restoran, bertanggung jawab atas pesanan yang masuk. Lalu dapat membuat setiap pesanan customer, dapat menjaga cita rasa setiap masakan. Lalu persyaratannya dalam bekerja: dapat bekerja dalam setiap situasi, memiliki sifat disiplin dan tepat waktu, selalu memiliki sifat mau berkembang dan mau mencoba hal baru. Lalu diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja, minimal usia 20 tahun. Jumlah tenaga kerja 3. Bekerja pada 12 Januari 2022 dan untuk waktu bekerja 8 jam dan masa kontrak 1 tahun. Kasir melayani konsumen dengan ramah.
Tugasnya mencatat pemesanan dari konsumen, menyebutkan jumlah uang yang diterima pada kembalian yang dibayarkan ke konsumen, memberikan bukti pembayaran pada konsumen, memberikan daftar pesanan kepada kitchen. Persyaratannya pria atau wanita, pendidikan minimal SMA, SMK sederajat, usia maksimal 30 tahun, berpengalaman, bisa bekerja dalam tim, sopan, teliti, tekun, jujur. Ketenaga kerjaan 2, dimulai dari 12 Januari dan bekerja pada 8 jam, masa kontrak 1 tahun. Waiter atau waitress, bertanggung jawab atas operasional restoran, bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran, bertanggung jawab membawa pesanan makanan maupun minuman kepada customer, memberikan pelayanan dengan maksimal, mudah memahami setiap daftar menu restoran. Lalu persyaratan memiliki sifat pekerja keras, selalu berpakaian rapi, memiliki sifat disiplin, diutamakan yang memiliki pengalaman bekerja, minimal usia 20 tahun, dengan dibutuhkan karyawan 5, akan mulai bekerja pada 12 Januari dan durasi bekerja 8 jam dan masa kontrak 1 tahun. Cleaning service, bertanggung jawab atas kebersihan outlet, membersihkan seluruh area outlet, memastikan outlet tidak terdapat serangga, memastikan outlet selalu bersih dan wangi. Persyaratannya rajin dalam bekerja, mampu bekerja di bawah tekanan, minimal lulusan SMA SMK, minimal usia 25 tahun, berpengalaman atau non pengalaman. Jumlah tenaga kerjanya 2, lalu 12 Januari 2022 dengan waktu bekerja 8 jam dengan masa kontrak 1 tahun. Lalu ada purchasing, melakukan perencanaan pembelian dan pemilihan vendor, mencatat bahan makanan yang harus dibeli, melakukan komunikasi dengan vendor, menerima barang yang masuk, melakukan pencatatan. Persyaratannya pria atau wanita, usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal D3, pengalaman menjadi staf, purchasing minimal 2 tahun, tenaga kerja 2, lalu 12 Januari 2002 dengan durasi waktu 8 jam dan masa